pelatihan yang luar biasa ya, tidak direncanakan menggunakan APBD, tapi dengan bantuan HIPMI kegiatan ini 2 gelombang bisa dilaksanakan. Tidak hanya untuk mengisi waktu pelatihan ini, tapi juga dengan melalui HIPMI kan. HIPMI juga tidak hanya teoritis, tapi pasti HIPMI juga mempunyai pengalaman baik kegagalan, pengalaman gagal, pengalaman berhasil, best practice-nya lah yang bisa disampaikan untuk adik-adik semua gitu. Diharapkan dengan momen ini bisa menumbuhkan motivasi, menumbuhkan semangat, kemudian juga bisa membaca peluang, karena seorang entrepreneurship itu harus pintar membaca peluang ya. Di segala kondisi dia harus bisa membaca peluang. Kemudian juga mempunyai daya tahan, daya tangguh gitu. Nah itu kan yang harus, itu nggak ada sekolahnya gitu untuk membuat pengusaha-pengusaha tangguh ini. Jadi mudah-mudahan dengan melalui ini bisa muncul pengusaha-pengusaha tangguh ya, bukan pengusaha-pengusaha yang kemudian baru usaha sedikit gagal kemudian ya sudah mengeluh mundur gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan melalui ini, dan juga saya juga tadi minta supaya setelah pelatihan ini pun juga ada dibikin komunitas, sehingga saling bisa menjadi wahana juga untuk diskusi, karena sekarang kan mungkin tidak praktek ya, baru bikin proposalnya. Nanti di yang benarnya praktek kalau nanti ada komunitas, ada kegagalan atau misalnya ada potensi dan sebagainya, bisa bertukar pikiran gitu. Nah mudah-mudahan HIPMI pun juga masih bersedia jadi coachingnya pada saat nanti mereka sudah terjun. Ya untuk itu ya peserta hadir tadi sudah saya sampaikan. Jadi pokoknya ilmu yang sudah diperoleh itu dicoba dipraktekkan ya. Kemudian juga itu tadi yang bagaimana menumbuhkan semangat, kemudian bersama-sama lah dalam satu komunitas menghadapi ini. Karena bisnis di era pandemi COVID itu menjadi 2 kali tingkat kesulitannya dibanding pada saat sebelum. Nanti kalau misalnya mungkin kita ada komunitasnya, bisa saling menghadapi persoalan ini bersama-sama. Yang pertama, memang kegiatan ini inovasi kegiatan yang kita buat, gagas dengan HIPMI, kolaborasi dengan HIPMI. Persyaratan khususnya terutama berusia muda ya, usia 16 sampai 30. Nah, jadi yang kita inginkan anak-anak muda. Yang pertama itu, yang kedua berdomisili di Kota Bogor. Tapi ternyata karena kita sebar pengumuman melalui berbagai platform media sosial, pendaftaran dari kabupaten juga banyak. Yang angkatan pertama sampai 200 lebih yang daftar. Angkatan yang kedua ini 170-an yang mendaftar. Tapi untuk sampai ke sini kan ada proses pertemuan online yang mengikuti sampai akhir, kemudian mereka betul-betul mengikuti, kemudian membuat proposal bisnis, dan hari ini dipresentasikan itu sekitar 35 orang. Oh, ini berarti proposal bisnisnya individu ya Pak ya? Bukan kelompok. Oh, kelompok. Jadi mereka di materi terakhir proposal ide bisnis, mereka diharapkan untuk membuat proposal bisnis seperti apa secara berkelompok. Ada beberapa yang jadi usaha tambahan mereka, karena mereka juga ada yang sebelumnya punya usaha, ada yang memang belum. Bagi yang belum itu jadi program mereka untuk dilaksanakan secara individu. Ya, jadi semoga kegiatan ini kan di Sekolah Entrepreneur Academy ini kami berharap bisa menumbuhkan, menciptakan entrepreneur muda baru, di mana dia bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan tentunya bisa meningkatkan PAD Kota Bogor sendiri. Dan kita berharap pengusaha di Kota Bogor ini bisa mencapai 3% dari total penduduk. Karena kalau udah nyampe 3%, otomatis di Kota Bogor akan menjadi kota yang maju dan berkembang. Jadi setelah mereka lulus, kami tidak melepaskan mereka saja. Bagi mereka yang terus berjuang, kami terbuka selama seterusnya. Dari lulus itu 30% dari 100 peserta, berarti kurang lebih 30 orang. Dari awal pada pembukaan pendaftaran 200, terus kemudian yang kami terima 100, dan terakhir bertahan 30. Kalau ke satu itu bertahan 60, berarti kurang lebih sekitar 90. Dan insya Allah nanti mungkin formatnya untuk batch 3 kita ubah agar nanti kita bisa menjaring peserta lebih banyak lagi. Variannya ada dari kayu, dari produksi kayu, mereka menciptakan furnitur, kemudian ada dari makanan juga, roti, kemudian ada dari food and beverage, mereka ada juga satu buka kafe.